Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat ya, semangat rohani ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mata kuliah strategi pembelajaran, dan topik yang kita bahas adalah pengelolaan kelas atau kelas manajemen. Ya. Apa saja yang saudara ketahui tentang komponen-komponen yang berhubungan dengan pengelolaan kelas? Aspek-aspek yang berhubungan dengan pengelolaan kelas. Saya Pak. Ya. Kami lebih kepada pengaturan ruang, Ya. juga mungkin tempat duduk, mungkin itu Pengaturan. Pengetahuan kami Pak. Ya, pengaturan ruangan dan tempat duduk. Apalagi yang lainnya, teman-teman yang lainnya? Media pembelajaran. Media pembelajaran, oke. Apalagi? Yang berikutnya ruangan harus dalam suasana bersih. Ya, ruangannya, oke. Kemudian penerangan itu harus memadai. Oke. Apalagi? Alokasi waktu. Alokasi waktu, ya. Terus apa lagi? Masih ada? Kalau misalnya strategi bikin. Apa lagi? Masih ada? Nah, siapa yang manajer itu? Siapa yang mengelola kelas itu? Saya Pak. Ya. Guru. Apa yang dikelola? Saya Pak. Ya. Suasana belajarnya. Suasana belajar. Metodenya. Siswanya. Siswanya. Bahan ajarnya. Bahan ajarnya. Apalagi? Ketepatan waktu. Waktu, ya. Waktu yang dikelola, ya. Oke, baik. Ya. Jadi ini. Ya, guru sebagai manajer ya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penampilan dia sebagai seorang guru. Kepribadian dia ya. Termasuk habits, kebiasaan berbicara seperti apa. Jadi ingat bahwa ketika kita berada di depan kelas ya, maka semua mata akan memandang kita. Siswa akan menilai kita dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Pada saat kita membuka mulut berbicara, maka siswa akan masuk dalam pikiran kita untuk melihat bagaimana isi kepala kita. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi ini bagi seorang guru. Nah, terus bagaimana di mana dia harus berbicara, berdiri, bagaimana dia harus bergerak, apakah dia harus bertumpu pada satu titik, begitu dia masuk langsung duduk di kursi, kemudian melihat daftar hari baru kemudian memanggil satu persatu, atau bagaimana, atau kalau dia harus move ke sana kemari, berpindah ke sana kemari, atau bagaimana, ya, itu semua harus membutuhkan apa namanya itu, perhitungan yang matang, ya, supaya tidak monoton. Nah itu seorang yang perlu diperhatikan seorang guru. Nah selanjutnya, bagaimana dia berbicara? Ingat bahwa suara itu adalah aset terpenting bagi seorang guru. Ya, oleh karena itu tidak ada guru yang bisu, tidak boleh bisu, ya kan? Dan tidak boleh juga ada guru yang bersuara aneh. Ya, misalnya laki-laki bersuara seperti perempuan, nanti siswanya akan apa namanya? Ya, ya kan tidak nyaman ya. Atau misalnya ada perempuan bersuara seperti laki-laki. Nah, oleh karena itu maka guru dia harus punya suara yang jelas. Pengucapan harus jelas, tegas ya kan. Artikulasinya harus mantap ya kan. Jangan sampai yang dimasukkan L dibilang R, bingung juga nanti siswanya ya kan. Seperti itu harus artikulasi harus mantap seorang guru. Apalagi guru bahasa Inggris ya. Nah itu voice-nya ya. Ya. Jadi nada suaranya diatur sedemikian rupa. Kapan dia harus tinggi, kapan dia harus rendah, kapan dia harus berbisik, ya kan? Supaya nadanya tidak monoton. Itu seperti itu ya. Nah, sekarang kita berpindah kepada apa yang harus di-manage. Karena gue sebagai manajer,
Siswa, ya toh? Pertama siswa. Apanya siswa? Yang harus di-manage. Perencanaan Kan ada siswa. siswa. Apanya yang harus diatur bagi siswa itu? Ya, yang perlu di-manage oleh seorang guru dari para siswa mungkin aktivitasnya dalam artian bahwa dia siswa itu yang harus dikontrol adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Ya, kemudian perhatian atau fokusnya, ya mungkin seorang guru, dia perlu berusaha untuk semaksimal mungkin ya menarik perhatian daripada seluruh siswa yang ada di ruangan pada saat menjelaskan konsep misalnya atau pengetahuan ya dalam proses transfer knowledge itu perhatian itu mungkin dia harus diyakinkan bahwa memang dia memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Oke. Ya. Cukup? Ada yang lain lagi? Waktu yang di-manage. Ya, waktu yang di-manage. Kenapa harus di-manage? Kenapa waktu harus di-manage? Saya Pak, Ya. ya hal yang paling penting Iya. dan utama di dalam pengelolaan kelas itu yang paling substansial adalah mempertimbangkan alokasi waktu yang ada, Iya. sehingga seluruh tahapan pembelajaran itu betul-betul dengan mempertimbangkan alokasi waktu Iya. pembelajaran yang ada. Jadi tahapan-tahapan pembelajaran itu bisa kesampaian atau bisa tercapai, Pak. Ya, harus efektif ya dan efisiennya. Iya. Oke, ya, oke. Terus, ya, ya. Dengan tujuan pembelajaran ini tercapai. Tercapai, oke, bagus. Terus, ya. Terus apa lagi selain itu? Siswa, ya? Ya, aktivitas yang harus dimanage dalam proses pembelajaran itu untuk siswa salah satunya adalah dalam membaca, bertanya, Ya, memberi tanggapan, ya, bercerita dalam hal diskusi, betul. menulis kita harus Iya. manage ya. Pengalokasian waktunya itu efektif. Tidak Ya, terpusat pada betul, satu ya. orang siswa. Ya, kesempatan bagi siswa untuk berbicara atau mengekspresikan diri. Jadi ingat, bukan di pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi siswa yang harus dapat kesempatan lebih banyak untuk berbicara, bukan guru. Ya, seperti itu. Betul, ya. Jadi teacher talk ya. Bagaimana supaya siswa mendapat kesempatan yang besar untuk berbicara. Ya, termasuk tempat duduk ya, dan pemberian apa namanya itu, memberikan latihan dan penggunaan apa tadi yang sudah disebutkan oleh teman tadi, penggunaan media atau multimedia. Ingat, penggunaan multimedia di era ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembelajaran. Ya. Akan tetapi, saudara-saudara, bahwa ya kondisi geografis negara kita ini ya tidak memungkinkan untuk penggunaan multimedia bisa menjaga semua daerah-daerah yang jauh sana. Di tempat ada daerah tertentu yang belum ada listriknya. Ya, jaringan internet yang belum ada, lalu bagaimana dia mau menggunakan multimedia? Ya, listrik saja tidak ada. Ya. Nah, itu yang akan menjadi masalah yang akan kita bahas bersama hari ini, dan saya akan tugaskan Anda untuk duduk berkelompok nanti. Jadi ada dua yang akan dibahas ya. Yang pertama adalah ya di kelas besar tadi itu. Umumnya rata-rata kelas-kelas kita itu besar, 30 sampai 40, sehingga tidak memungkinkan bagi guru untuk memanage waktu secara efektif dan efisien agar semua siswa punya kesempatan untuk berbicara atau memberikan pandangan, mengekspresikan diri. Iya, ya. Nah, ini. Yang kedua, daerah-daerah yang tidak ada listriknya, jadi guru-guru sekarang ini kan sebagian besar akan diarahkan ke sana, termasuk anak-anak nanti kalau sudah jadi guru ya. Ya, di kota sekarang sudah dibatasi karena sudah kebanyakan guru. Anda akan diarahkan di daerah, kemungkinan akan dapat di daerah terpencil, yang apa namanya 3T itu ya, tertinggal, terdepan, dan
terbelakang. Kemudian Anda akan dapat di situ. Jika Anda akan dapat di sana, pastikan bahwa di sana tidak ada listrik. Pastikan tidak ada jaringan internet, ya. Sementara Anda harus mengajar. Anda harus mengajar, ya. Ini adalah masalah besar bagi Anda. Ya. Bagi yang di kota tidak ada masalah, mereka bisa menggunakan multimedia dan segala macam kecanggihannya dalam proses pembelajaran. Bagi Anda yang akan dapat itu masalah besar bagi Anda. Nah, ini ada dua yang perlu kita cari solusinya. Yang pertama, kelas besar. Bagaimana cara dengan keterbatasan alokasi waktu pembelajaran agar setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri atau berbicara. Misalnya pertama. Yang kedua, di daerah-daerah yang tidak ada listrik dan jaringan internet, apa solusi alternatif untuk mengganti pembelajaran dengan multimedia dan AI, artificial intelligence, ya, yang menjadi tren dalam pembelajaran abad ini? Silakan dibagi dalam dua kelompok, ya. Dan yang mau kasus nomor pertama siapa? Kelompok satu, ya, ini dua kelompok, ya. Yang kasus nomor 2 kelompok 2, ya. Silakan Anda, ya. Anda punya waktu 15 menit. Ya. Ya, mungkin kami mau izin Pak, kami Ya. tergabung di kelompok 2 Ya. dengan kasus berkenaan dengan di daerah-daerah yang tidak ada listrik dan Ya. jaringan internet. Apa solusi alternatif untuk mengganti pembelajaran dengan multimedia dan Ya. AI yang menjadi tren dalam pembelajaran saat ini? Ya. Kami, saya, Saudara Nasrul, dan anggota kelompok yang lain, Saudara Husni, dan anggota kelompok yang ketiga, Saudari Nesa. Ya, silakan berdiskusi, ya. 15 sampai 20 menit untuk mencari solusi, ya, gimana memecahkan dua kasus ini. Jadi sebenarnya ini sebenarnya kami telah selesaikan diskusi. Apakah kami harus ambil? Ya, nantilah saya akan berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Teman-teman, menarik ini kasus ini, Pak. Menarik ini kasus ini karena memang saya sendiri, Pak, berasal dari daerah yang yang secara saya merasakan ini belum sepenuhnya, mungkin listrik ada, tapi itu pun juga temporal. Ada siang jalan, tapi malam mungkin tidak. Apalagi mungkin jaringan internet. Nah, ini masalah. Ya pasti kita mungkin guru yang akan dipersiapkan nanti kalau misalnya diberikan kesempatan, kalau mungkin ditempatkan di daerah-daerah yang agak terpinggir, kita terhadapkan dengan situasi yang akan seperti ini. Lalu mungkin solusi dengan menurut seperti apa ini? Ini perlu kita pikirkan ini. Ya sama juga di kampung saya itu sama sekali ya. Sekarang kondisi saat ini saja hanya 12 jam itu malam listrik itu menyala, apalagi dari internet sama sekali.
Jadi bisa dari tantangan media yang bersuara khusus saya itu mudah saya tidak mudah langsung tangkap apa maksud dari ini itu salah satu fungsinya. Iya, Berupa poster-poster yang menjadi poster itu dalam misalnya sel internet tapi sel guru kita hanya kan itu di luar. iya, betul ini Ibu Esa. Pikir ini akan menjadi semacam problem persoalan kita juga di Gorobu yang akan ditempatkan di daerah-daerah Kita harus yang cepat saja. kemungkinan dihadapkan kalau Semenit. Gitu. Ya? Sudah berapa menit jadi jalannya? Tapi jam Setengah 6 ya. kurang lebih tadi yang teacher belum terlalu banyak. Ya setengah 6 kita sudah 3 jam. Pada saat itu mengajar Tidak usah di skip toh. adalah yang kami ajar itu adalah anak SD. Jadi mereka lagi aktif-aktifnya, lagi bincang-bincangnya, terus kita Sudah berapa menit? Sudah cukup berapa menit? Belum, berapa lagi? Jalan? ya kan kita berjalan Jalan. masing-masing 10 menit itu berarti 5 menit lagi bisa tuh. Iya, 10 menit lagi. begitu kita diperhadapkan dengan keadaan situasi seperti ini, ya keterbatasan jaringan internet. 10 menit lagi ya. Silakan dipercepat diskusinya 10 menit lagi. Perlu ada solusi dalam perubahan pembicaraan dengan media yang kemungkinan itu bisa tersedia secara faktor dan mungkin disesuaikan dengan materi-materi kesesuaian dengan materi-materi pelajaran kita, apakah melalui gambar-gambar sederhana atau yang kemungkinan bisa ditemukan setiap saat, gambar-gambar analog, poster-poster analog yang sudah disiapkan dikemas dan tanpa harus misalnya menggunakan internet. Ya, media-media semacam ini itu sudah bisa kita aktifkan meskipun tanpa menggunakan jaringan internet misalnya. Hal-hal lain mungkin juga pastinya agak dengan memanfaatkan ya, potensi-potensi lokal yang mungkin ada di wilayah di daerah itu. Ya, kamu siap? Sudah siap? Oke. Kita mulai dari kasus pertama ya. Ya. Untuk kelas besar, bagaimana cara dengan keterbatasan alokasi waktu pembelajaran agar setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri atau berbicara. Jadi di SMP itu mungkin satu kali pertemuan itu 2 kali 45 menit mungkin ya. 2 kali 90 menit ya. Siswanya 30. Berarti kalau dibagi 90 dibagi 30 berarti itu berapa satu siswa itu? Kurang lebih 3 menit ya? Tuh? Kurang lebih 3 menit. Nah,
Tapi kan guru juga dia harus memapat ada pembukaannya tadi ketika dia mengajar ya, kemudian mengecek dan sebagainya. Berarti ini bagaimana solusinya itu supaya setiap siswa itu punya kesempatan untuk mengekspresikan diri. Ayo silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Langsung aja Bu, langsung aja di tempat tersedia. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 1 mewakili Jeman. Kebetulan kami berpasangan. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami menyampaikan tugas dari kelompok kami itu tentang kasus yang pertama, ya, untuk kelas besar, ya, bagaimana cara dengan keterbatasan alokasi waktu pembelajaran agar setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri atau berbicara. Ya. Dalam hal ini berbicara dalam mungkin bisa bertanya atau memberikan jawaban atau menanggapi daripada pertanyaan dari teman ataupun dari guru. Pada kesempatan ini ya memang ini adalah pada kelas-kelas dengan jumlah siswa yang besar juga merupakan suatu problematik ya bagi seorang guru, di mana alokasi waktu yang terbatas, sementara di sisi lain kita sebagai seorang guru kita harus bisa melihat, bisa mengontrol, bisa mengetahui, bisa memahami sejauh mana tingkat pemahaman ya atas materi yang diberikan kepada siswa sendiri ya. Dan siswa itu dapat mendapatkan waktu ya untuk berbicara, mengeluarkan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Jadi untuk itu mungkin saya katakan kepada teman saya Pak ini untuk memberikan jawaban ya atas permasalahan yang pertama. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya lanjut saja, ya permasalahan kami di kelompok 1 yaitu bagaimana cara dengan keterbatasan alokasi waktu pembelajaran agar setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri dalam hal berbicara. Ya, di sini kami mendapatkan solusi, yaitu dalam kelompok besar atau diskusi dalam kelompok kelas besar. Salah satu caranya mungkin membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Dalam kelompok itu, mahasiswa aktif dalam menyelesaikan dalam satu kasus. Di selain itu mungkin bisa melakukan model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang berbentuk talking, di mana talking itu dalam satu kelompok mahasiswa dalam satu kelompok, setelah diskusi dalam satu kelompok, mahasiswa diberi kesempatan dengan memberi tongkat pada siswa yang akan berbicara. Jadi guru menunjuk pada siswa berdasarkan tongkat yang disiapkan oleh guru. Salah satu contohnya mungkin saya akan menunjuk saudara Nasrul dengan soal apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Tongkat pertama saya akan berikan kepada saudara Nasrul. Silakan dijawab apa pengertian dari strategi pembelajaran. Terima kasih Bu. Strategi pembelajaran
yang kami ketahui itu berkaitan dengan cara atau teknik dalam menyampaikan pembelajaran di kelas ini. Mungkin itu saja dari kami. Ya, bagus, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Rasul mengikuti temanya, dilemparkan ke siapa yang memegang untuk bisa menjawab atau menambahkan jawaban dari Saudara Rasul. Silakan, Rusmi. Terima kasih. Saudara Rasul, saya hanya melanjutkan satu yang disampaikan tadi, bahwa strategi pembelajaran itu saya usahakan juga bagaimana kita memanage dan mengatur suasana kelas itu menjadi menarik, suasana yang menarik sehingga kami sebagai siswa bisa merasa gembira dan merasa tertantang untuk mengikuti pembelajaran. Iya, bagus. Saya kira dari contoh yang tadi sudah dipahami mungkin. Selain talkistik masih banyak lagi cara yang bisa dilakukan untuk pengalokasian waktu yang efektif, bisa kepala dan struktur. Caranya itu siswa yang akan menjawab soal yang ada, siswa ditunjuk berdasarkan kepala yang ada. Ya, dari kami mungkin untuk sementara cukup. Selanjutnya kembalikan ke koordinatornya. Ya, itu tadi. Ya, itu tadi jawaban dari teman kami yang dibagi kelompok satu dalam menjawab kasus nomor 1 yang berhubungan dengan kelas besar dengan keterbatasan alokasi waktu, di mana di situ dituntut di masing-masing siswa diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat memberi kesempatan. Jadi itu yang didemonstrasikan oleh teman tadi adalah merupakan bagian daripada strategi penggunaan yang digunakan oleh guru, ya strategi nilai dari kami. Ya, jadi salah satu itu adalah menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Ya, jadi menurut kami ya itu dari kelompok besar mencari kelompok-kelompok kecil. Jadi pada saat masing-masing kelompok ini berinteraksi dalam kelompoknya dan menyampaikan pendapat kelompoknya di depan teman-temannya, bagi kami itu adalah merupakan representasi daripada kesempatan siswa untuk berbicara. Ya, seperti itu. Mungkin ya ada masukan ya merupakan tambahan bagi teman kami ya atas penyelesaian kasus yang nomor 1 dari kelompok lain. Bisa dipotong harusnya apa yang menjadi kesempatan. Ya, silakan ada yang mau memberikan komentar atau tambahan. Ya, permisi saya mungkin Pak. Ya. Ya, terkait dengan kasus untuk kelas besar ya, karena memang untuk peserta didik mahasiswa di dalam satu kelas itu ya taruhlah sekitar 30 sampai 40. Lalu bagaimana cara dengan keterbatasan alokasi waktu pembelajaran misalnya 2 kali 45 menit selama kurang lebih sekitar 90 menit, sehingga setiap siswa itu mendapatkan kesempatan yang sama
untuk mengekspresikan dirinya. Padahal waktu 90 menit tadi itu bukan hanya waktu yang diberikan kepada siswa, tapi juga itu sudah alokasi waktu yang juga menjadi kewajiban dari seorang guru untuk kemudian memberikan pembelajaran. Jadi karena waktunya tidak memungkinkan untuk semua siswa bisa menyampaikan pendapat, pemikiran di dalam satu tatap muka, lalu mungkin perlu diidentifikasi dalam satu tahun pelajaran itu kan ada pembelajaran sampai misalnya 14 kali, 16 kali. Lalu diidentifikasi siapa-siapa siswa yang di dalam pertemuan pertama. Jadi pembelajaran pertemuan pertama yang sudah menyampaikan pemikiran, pendapat tentang pembelajaran yang berlangsung pada pertemuan pertama itu. Lalu kemudian pada pertemuan berikutnya, misalnya pertemuan pertama itu hanya ada misalnya 3-4 orang yang menyampaikan pemikiran, pendapat. Lalu pada pertemuan berikutnya lagi karena mereka sudah diberikan dulu kesempatan kepada siswa yang lain yang jumlahnya tadi itu ada 30-40 orang untuk 4 orang yang lain. Sehingga kecenderungannya bahwa dalam satu misalnya pembelajaran itu dengan 14 kali dan 16 kali tatap muka, ada kebagian itu semua siswa kita yang bisa menyampaikan pemikiran, tanggapan, juga hal-hal lain. Mungkin itu dari kami. Oke. Ada lagi? Berikan tambahan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, mungkin Pak, ini terkait dengan waktu ini. Saya dari kelompok 2 dari mengetahui terkait topiknya. Nah kan topik itu dari satu pembelajaran itu tidak beberapa topik. Nah terkait dengan kasus besar ini, seharusnya kita harus memastikan metode apa yang kita lakukan mengenai waktu yang ada. Seperti tadi yang disampaikan terkait dengan kepala tadi, yaitu kepala bersama itu cocoknya pembelajaran apa ya? Jadi tidak semua teknik itu digunakan pada topik-topik yang beda. Tapi ada topik tertentu untuk memaksimalkan potensi dan visualisasi. Jadi saya menanyakan saja bahwa memilih topik kemudian memilih metode supaya pembelajaran itu lebih maksimal sesuai dengan fasilitas. Kalau nambah together, itu teori yang dilakukan oleh Joshua ya, dan melakukan teori itu biasanya di pembelajaran lidik ya, membaca jadi beberapa paragraf. Jadi paragraf itu masing-masing bertanggung jawab. Kepala satu bertanggung jawab pada paragraf satu macam itu. Jadi dia cepat ya. Saya kira itu saja. Ada lagi? Saya baru. Cukup? Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok. Selanjutnya giliran kelompok 2. Masalahnya adalah di daerah yang tidak ada listrik dan jaringan internet, apa solusi alternatif untuk mengganti pembelajaran dengan multimedia dan artificial intelligence yang menjadi tren dalam pembelajaran saat ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada
tadi terkait dengan analisis kasus berkaitan dengan pembelajaran di daerah atau wilayah ketiga. Ya, ke depan mungkin juga kita tidak akan menutup kemungkinan bahwa kita ini dipersiapkan menjadi guru PPG, dan kemungkinan besar justru kita akan ditempatkan di wilayah daerah yang memiliki kasuistis persoalan seperti ini. Di daerah-daerah yang tidak ada listrik dan jaringan internet, apa solusi alternatif untuk mengganti pembelajaran dengan multimedia dan AI yang menjadi tren dalam pembelajaran saat ini? Jadi begitu misalnya kita diperhadapkan dengan keterbatasan sarana prasarana terkait industri dan jaringan internet, di mana tidak memungkinkan. Jadi kita mengembangkan strategi media sesuai dengan tuntutan yang ada, lalu solusi jalan keluarnya bagi kita seorang guru misalnya untuk bisa menggunakan media-media pembelajaran yang kemungkinan besar bisa dimanfaatkan yang ada di lokasi, di wilayah tempat di mana kita melakukan pembelajaran. Kira-kira solusi jalan keluarnya seperti apa? Ini sudah menjadi bahan diskusi kami hari ini, dan pada saat ini mungkin kami akan memberikan alternatif solusi pemecahan dari kasus yang seperti ini. Teman kami, saudara Husni, mungkin akan memberikan solusi alternatif pemecahan kasus yang seperti ini. Yang maklum saja saya ini sebetulnya juga berada di luar daerah ini, sehingga kondisi-kondisi yang semacam ini sangat rentan ini buat adik-adik peserta didik kita. Silakan Pak Husni. Baik, terima kasih saudara Masud. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa jadi yang saya akan sampaikan ini berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jadi kami menemukan beberapa solusi terkait apa sih yang menjadi solusi bila di suatu tempat itu tidak ada internet, terutama kondisi atau posisi di desa terpencil, terutama kami di perbatasan Selatan, ya. Di perbatasan itu listrik itu menyala malam, sementara proses pembelajaran itu cuma listrik, sehingga berdasarkan dari kami diskusi bersama, maka kami menemukan 3 solusi. Yang pertama yaitu kita menggunakan media pembelajaran dengan analog. Analog itu pembelajaran yang memerlukan menyebarkan atau memerlukan pembelajaran berupa teks atau poster yang bisa ditampilkan di ruang kelas. Yang seyogianya pembelajaran semacam ini kan bisa diakses langsung oleh siswa. Tapi karena tidak ada tadi, sehingga guru harus membawa setar untuk hadir di kelas. Kemudian solusi yang kedua adalah yang namanya pembelajaran berbasis komunitas. Nah, kita ketahui bahwa di setiap daerah ada komunitas tertentu yang memiliki kemampuan seperti namanya pengrajin keterampilannya seperti pertanian,
kalau di Kepulauan itu kelautan. Mereka memiliki skill dan kemampuan itu, sehingga kita bisa mengajak komunitas aktif atau siswa kita bawa ke sana. Itu bagaimana dijadikan bisa lancar. Yang ketiga, karena ini membutuhkan kita saya tentu sebagai guru bisa kita mengupayakan ini betul kepada pemerintah dinas terkait bisa kita menggunakan energi terbarukan. Ini kan harus betul-betul memperhatikan. Seperti kalau di kampung ada yang namanya solar cell. Dan solar cell itu dalam bentuk panel-panel. Nah, sehingga itu bisa mengakses aliran listrik juga bisa mengakses. Nah, di desa itu sekarang yang ada sekarang ini ada yang namanya Starlink. Starlink itu bisa diakses dan dia berbayar. Nah, dari ketiga itu menjadi bagian yang tidak dipisahkan, sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih efektif dan menarik. Kira itu dari kami. Mungkin ada masukan dari kelompok atau pengalaman juga supaya kami bisa hidup solusi apa sih yang bisa ditawarkan lagi selain 3 solusi ini. Dan yang pertama tadi analog, komunitas dan menghadirkan bagaimana energi terbarukan. Saya kira demikian. Silakan kalau ada yang memberikan tambahan atau yang mengajukan pertanyaan. Ya. Terima kasih, saya. Ya. Nama saya Muhammad Hakim Pribadi dari kelompok 1. Ini sebenarnya sangat menarik kasus yang ada sekarang. Kenapa sangat menarik? Karena memang di bagian timur Indonesia itu infrastruktur, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur listrik itu memang sangat-sangat terbatas. Jadi memang guru juga harus mempunyai kreativitas lebih bagaimana caranya untuk bisa mencapai tujuan dengan cara yang kita harapkan. Tadi Bapak atau Saudara Husni sudah menjelaskan tentang apa saja tadi yang memang solusi dan alternatif untuk menggantikan pembelajaran dengan multimedia. Tapi memang lagi-lagi multimedia dan ini kan sebenarnya sebagai wadah untuk mempermudah siswa untuk bisa melihat misalnya jurnal dan lain-lainnya. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru untuk bisa mengenalkan mereka, meskipun misalnya di luar keterbatasan kita bahwa di daerah terpencil mereka belum tahu apa itu jurnal internasional dan lain-lain. Tapi minimal kreativitas kita sebagai guru, bagaimana minimal langkah dasar atau dasarnya supaya minimal itu harus seperti ini sebenarnya seperti ini, poin seperti ini. Nah, solusinya sebenarnya yang mungkin sama mereka ini juga presentasi saudara. Pertama, guru itu memang harus jauh-jauh hari sudah menyiapkan modul pembelajarannya, kemudian sesuai dengan tema atau apa yang kita mau pelajari. Nah, kemudian ada juga namanya dia juga bisa menggunakan pembelajaran menggunakan gambar. Artinya memang untuk kita mengakses internet itu kan susah. Tetapi minimal contohnya misalnya di mata ekonomi tentang kebutuhan manusia, kebutuhan peribadi sekunder, dan mungkin kita bisa jauh-jauh hari kita sebagai guru kita sudah menyiapkan, mungkin kita cari di tempat jaringan atau misalnya jaringan yang baik, kemudian kita download, kita simpan, kita siapkan, sisipkan sesuai dengan tema yang kita masuk. Artinya intinya bahwa siswa itu bisa mengenali dulu, oh ternyata yang ini modelnya seperti ini, ternyata ini. Jadi ketika misalnya mereka setelah lulus, kemudian dia pindah di kota Bau atau yang kuliah di luar, minimal dia tidak akan di batasan. Oh ternyata begini jurnal modelnya seperti ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih.
Ada lagi silakan ditambahkan. Ada yang bertanya silakan. Saya bukan dalam bertanya tentang ini dibawakan pembelajaran analog. Saya ingin dijelaskan tentang penerapan pembelajaran yang analog itu seperti apa. Analog, media analog ya. Ya. Seperti apa contohnya? Oh. Ya, pembelajaran analog ini kalau istilahnya dia manual. Kenapa manual? Karena teknologi tidak ada jaringan. Makanya mau tidak mau guru harus kreatif menghadirkan yang namanya peraga. Jadi peraga yang harus sesuai dengan konteks pembelajaran, tapi pembelajaran budaya. Kalau yang lain juga mungkin tidak hanya satu ya, tapi lebih dari satu media. Supaya ada yang namanya bentuk komparatif misalnya. Kita lihat media satu, kemudian kita tunggu media yang lain. Ini ada bentuk komparatif. Nah, kenapa itu menjadi apa pada awal seperti tadi? Karena lagi-lagi konteks di tempat kita itu karena tidak ada jaringan. Jadi mau tidak mau apa yang mestinya akses langsung pada saat bersekolah dari sana langsung bersekolah itu tidak memungkinkan sehingga kita bisa menentukan yang namanya kegiatan. Untuk media itu berisikan itu kalau saya kira itu saya. Ada lagi silakan. Masih ada? Cukup? Cukup mungkin Pak? Ya. 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 Ya, luar biasa ya. Terima kasih. Baik. Kasus pertama tadi sudah terjawab ya. Dengan keterbatasan alokasi waktu, bagaimana agar tiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri. Jadi yang pertama tadi sudah dijawab dengan menggunakan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berbicara. Misalnya tadi apa? Tongkat berbicara ya, talking. Iya, talking stick ya, talking stick, tongkat berbicara. Dilemparkan kepada siswa berbicara, kemudian siswa yang sudah selesai berbicara juga memberikannya kepada suka-sukanya kepada siapa dia berikan. Ya, ya. Terus yang kedua, dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil-hasil diskusinya. Ya. Terus yang ketiga, dengan membuat catatan-catatan, kan ada guru punya catatan tertulis di daftar hadir misalnya. Misalnya pada pertemuan minggu ini, siapa-siapa yang sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Pertemuan berikutnya, sudah jangan lagi yang itu, sudah yang lainnya lagi, ya kan? Sehingga nanti sekian pertemuan yang kesekian kali, dipastikan bahwa semua siswa sudah dapat kesempatan untuk berbicara. Ya, sehingga jangan dibiarkan sama sekali ada siswa yang hanya datang diam. Dengar, duduk, apa 3D ya? Datang, duduk, diam, dengar ya, 4D. Datang, duduk, diam, dengar, jangan, ya kan? Ya, dia harus berani berbicara, apapun itu, ya. Semua perlu diingat bahwa guru harus menghargai. Kan selama ini kadang-kadang juga ada juga guru-guru yang punya tipikal itu apa namanya itu, sering mematahkan semangat siswa. Ketika guru dia berbicara, ketika siswa dia berbicara, apa tadi kau bilang? Coba kau ulang. Salah atau salah? Tidak boleh seperti itu. Ya toh? Atau saya salah menjawab, misalnya, siapa ajar kau begitu? Saya takut saya begitu. Iya, nah seperti itu, iya. Iya. Jadi apapun jawaban siswa itu ya harus dihargai ya. Walaupun sebenarnya tidak masuk akal.
tumbuhkan dulu keberanian untuk berbicara, jangan dipatahkan, apalagi guru bahasa Inggris dia salah ucap. I go to Moscow, Moskowanya name. Kali berikutnya dia tidak akan berani lagi berbicara, ya kan? Iya. Atau kan kadang-kadang siswa saling membuli itu ya antara mereka kan, ketika ada teman yang salah bicara, yang lain tertawa. Nah itu juga bagaimana cara mengantisipasinya, ya? Guru harus punya strategi tersendiri untuk mengantisipasi itu supaya siswa tidak saling membuli, ya. Jadi ingat tadi kan jangan sampai ada misalnya nanti Anda besok-besok Anda jadi guru, Anda sering mematahkan sama siswa untuk berbicara. Dia masih berbicara, Anda dipotong di tengah, ya, namanya direct correction, koreksi langsung, tidak selamanya bagus. Kumpulkan nanti di akhir pembelajaran baru diberikan apa secara keseluruhan, jangan langsung dimentahkan di tengah. Pasti kali berikutnya dia akan berani berbicara. Oke, itu seperti strateginya. Nah, yang kedua, di daerah-daerah yang tidak ada listrik, ya, kita di Indonesia Timur ini ya, orang lain sudah berbicara tentang AI, internet, kasihan kita di sana ya. Iya, itu masalah itu. Kamu nanti besok-besok akan mengajar di sana, ya. Iya, ada seperti ini infokus ya. Tapi mau dicok di mana? Ya kan, iya kan? Mau dicok di mana ya kan? Ada kasus seperti itu di sekolah. Memang dinas itu dia pembagian infokus secara gratis, tapi mau dicok di mana? Kan tidak mungkin kita mau bakar kayu di sebuah cok atau cok di. Nah, itu kendala itu. Sehingga praktisi barang-barang seperti itu tidak berguna sama sekali, ya, tidak ada listrik, ya. Ya. Ada juga yang ada listrik tapi hanya malam hari, sementara kan sekolahnya siang, ya kan? Nah, itu masalah, itu juga masalah itu, ya. Jadi yang pertama tadi penggunaan media analog. Analog itu lawan dari digital, ya. Kan ada analog lawan dari digital. Analog itulah media-media yang dibuat, yang apakah itu buatan tangan. Jadi guru juga harus kreatif, ya, bisa membuat sendiri media. Kalau pintar menggambar bagus, buat sketsa. Ayo pokok gambar-gambar lah, siapkanlah alat-alat gambarnya itu, berbuat sendiri gambarnya, ya. Tiap saat diperbarui dan sebagainya. Gambar. Jangan berpasrah, tidak ada media, hanya masuk cerita. Atau CBSA, catat buku sampai habis. Iya, jangan seperti itu ya. Itu sudah tidak. Itu guru tempo dulu itu ya, guru modern lagi begitu ya kan, ya, itu kendala ya. Tidak ada perpustakaan, ya. Ada juga tapi isinya hanya 3 buah, 1 kunci ibadah, 2 buku sejarah, ya gimana ini, ya kan, ya. Tapi ada juga perpustakaan itu memang dinas-dinas dia mau drop itu buku-buku di sana ya, tapi disimpan rapi, tidak boleh dipinjamkan. Ada begitu tuh, iya. Sehingga itu buku itu sejak dia datang sampai hari ini belum pernah disentuh baik manusia maupun jin. Masih asli dia kan, ya itu seperti itu ya. Jadi media analog, guru harus kreatif merancang sendiri media pembelajarannya. Oke, yang kedua tadi apa itu, kan guru juga tidak selamanya tinggal di kampung itu ya. Sekali-sekali juga kan pulang di kota ya. Kau pas pulang juga di kota mungkin nanti. Ketika kau di kota, kau download. Ya toh? Iya. Kan ada laptopmu. Kau cas memang di kota ya kan? Ketika kau mengajar di sana, kau putarkanlah itu yang kau di-download itu proses. Kau perlihat supaya mereka juga dia tahu itu ya kan? Itu alternatif juga itu ya. Jangan pasrah ya kan? Ya. Atau kan kalau ada desa-desa tetangga yang ada gensetnya, ya kau minta tolong kau pergi cas laptop di sana ya. Ya. Supaya laptop tetap ada baterainya ketika kau masih mengajar ya. Ya, putarkanlah itu ya. Terus apa lagi yang tadi itu? Selain tadi itu penggunaan media buatan sendiri tadi ya, media analog. Terus penggunaan apa lagi? Iya, komunitas mengajar. Ya, komunitas jadi. Oh ya, jadi siswa dibawa langsung ke ya, atau itu namanya outdoor learning, pembelajaran luar
luar kelas. Ya, ya, outdoor learning di luar kelas. Kan di desa-desa itu kan masih indah, Pak. Masih indah kan? Ada sungai-sungai di sana yang jernih, ya kan? Ada buah pohon yang rindang, ya kan? Ada burung-burung yang masih bersarang berterbangan. Bawalah mereka ke sana, belajar dengan apa namanya, dengan alam semesta, ya kan? Dengan pembelajaran apa namanya itu, dengan natural, ya. Bawa ke sana bagus itu, ya. Ya, asal jangan bawa di apa namanya itu tempat-tempat berbahaya kayak yang ada ularnya, jangan, ya. Bawa seperti itu outdoor learning, itu alternatif itu, ya. Itu jauh lebih kontekstual, ya kan? Ketika misalnya kita mengajar, katakanlah misalnya dalam pembelajaran apa mata guru apa saja, macam guru apa, guru biologi misalnya, ya kan? Suruhlah mereka tangkap laba-laba misalnya, ya tuh, ya baru amati sendiri, ya. Daripada gambar, ya kan? Iya. Suruhlah mereka tangkap belalang, baru amati berapa sayapnya, berapa kakinya, ya kan, sebagainya. Seperti itu. Ya, namanya realia. Realia. Apa namanya itu? Ya, benar-benar aslinya, ya kan? Realia. Ya. Hewan-hewan yang asal hewan-hewan yang tidak berbahaya, ya. Ya, jangan kasih ular, jangan. Ya kan? Jangan kasih kalajengking, bahaya, ya kan? Ya, realia, ya kan? Kalau yang berbahaya cukup gambarnya saja. Ya. Oke. Itu bagus. Terus apalagi tadi yang satu? Hanya tiga. Yang satu apa tadi? Sudah semua? Sudah semuanya. Ya, jadi seperti itu, ya. Yang bisa kita simpulkan. Jadi besok-besok kalau jadi guru, Anda akan mendapatkan masalah seperti ini. Jadi sudah tahu solusinya, ya kan? Jangan berpasrah, ya. Jangan lagi pakai metode-metode, ya. Jangan lagi metode tempo dulu, ya. Ya, Anda sudah. Jadi guru itu kan harus kreatif, ya. Harus kreatif. Teknologi memang hal yang sangat penting, tapi kan tidak semua daerah sudah bisa, ya, memanfaatkan karena keterbatasan itu tadi, ya. Ya. Sementara sekolah-sekolah kita daerah terpencil itu kasihan juga, mereka juga ingin, ya, seperti yang di kota, ya. Ya. Jadi itu tugas Anda. Ada pertanyaan? Ya. Saya dulu karena guru saya, karena saya tinggal di daerah terpencil, Ya. jadi bagaimana caranya supaya kita kenal komputer dan laptop, Ya. akhirnya guru saya langsung bikin gambar sangat persis, Pak. Seperti, Dengan laptop. ya, betul. Kemudian bagaimana caranya supaya saya belajar sebelum dari Pak, ketika gambar dengan Windows, kemudian dia pakai sama persis dengan Keyboard. Bagus. Itu bagus, ya. Iya. Iya. Jadi guru yang punya keahlian menggambar, manfaatkan itu. Manfaat. Kalau Anda punya keahlian menggambar, manfaatkan itu untuk membuat media. Jadi itu. Saya sendiri tidak pintar menggambar. Satu saat saya disuruh gambar apa? Gambar kucing. Hanya ekornya saya gambarkan, memang dia baru ada pohon besar. Mana kucing? Tersembunyi. Ya. Iya. Ya. Yang tidak, Kucing iya, yang berada di balik pohon. Ya. Jadi hanya ekornya yang kelihatan, kucingnya tersembunyi. Iya. 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 Jadi begitu kan ada yang pintar menggambar itu, hanya begini tiba-tiba jadi gambar. Itu bagus itu. Bagus tuh. Gambar seperti itu. Ada yang menggambar sketsa. Manfaatkan sketsa. Tuh. Grafik dan sebagainya kan bisa dibuat sendiri itu. Ya. Kan ada karton-karton apa, karton Manila, ya. Siapkan memang sebelum pergi di daerah di desa nanti itu baru ada gambar lah apa sebagainya. Ya, gambar apa lah ya, namanya kayak gambar-gambar kartun itu ya, biar tidak usah bagus lah, yang penting ya, orang menyerupai orang, ya. Ya, jangan yang dimaksud orang ya gambarnya kayak kambing. Ya, seperti itu. Ya. Ya seperti itu, ya. 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 Oke. Masih ada pertanyaan? Cukup, ya. Ya. Jadi untuk pertemuan berikut, ya, silakan Anda membuat ringkasan dari pertemuan kita hari ini, ya. Dan pada topik berikutnya, beberapa itu minggu depan kita akan membahas topik ini, ya. Pengelolaan kelas, kemudian itu instrumen penilaian. Ya, sedapat mungkin Anda datang di sini Anda sudah punya background tentang itu, ya, sehingga kita diskusikan nanti, ya. Kita akan buat lagi kelompok macam tadi ini, dan akan diberikan topik-topik untuk dibahas. Oke?
Ya. Ya, kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Ya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. BBM lulusan tahun sudah